ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Bapak dan Ibu, teman-teman media, perlu saya luruskan di sini bahwa sebenarnya ada background yang menyertai pernyataan Bapak Presiden, yaitu laporan saya kepada beliau tentang adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan perdagangan. Praktek-praktek tersebut dijalankan oleh e-commerce, perusahaan-perusahaan yang memang mendunia melaksanakan praktek-praktek ilegal perdagangan seperti predatory pricing, jadi harga yang sengaja dibuat untuk membunuh kompetisi, dan kemudian tidak terjadinya level equal playing field di dalam media perdagangan, dan dengan begitu tidak dapat asas-asas perdagangan yang penting, yaitu asas perdagangan yang adil dan asas perdagangan yang membawa manfaat baik buat pembeli dan juga penjual. Jadi beliau membenci praktek-praktek tersebut sebagai bagian yang tidak memuaskan karena kita banyak sekali kehilangan UMKM prospeknya karena masalah tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini di Cokro TV. Kita mau diskusi yang tampaknya cukup seru menjadi perhatian publik. Jadi pada beberapa waktu lalu Pak Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan, dan pernyataan ini dikeluarkan pada saat rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sebetulnya pernyataannya agak menarik karena dia menghimbau untuk mencintai produk dalam negeri. Tetapi yang akhirnya bikin heboh karena ada pernyataan juga membenci produk luar negeri. Nah, ini yang kemudian heboh bukan cuma di Indonesia tapi juga negara-negara tetangga kita atau pengusaha-pengusaha kita yang mungkin bisnisnya memasukkan produk impor ke sini juga jadi heboh. Apa benar ini pernyataan Pak Jokowi? Dan ternyata memang pernyataannya kayak begitu. Kita akan diskusikan ini bersama kita udah ada Bang Poltak Hotradero. Selamat siang Bang, makasih udah gabung. Biasa saya ditemenin sama Mas Sahal ini, kalau nggak ditemenin saya pasti grogi, jadi saya minta Mas Sahal nemenin kita. Selamat siang. Mendiskusikan banyak hal. Bang Poltak, mungkin saya mau minta dulu pandangan Bang Poltak. Kok di mata banyak orang karena memang pernyataannya kayak gitu, kayaknya ada yang membingungkan nih dari pernyataan Pak Jokowi. Abang sendiri melihatnya gimana nih Bang? Ya, saya rasa yang terjadi itu sebenarnya boleh katakan ada bagian yang hilang ya. Karena sebenarnya kalau kita konsisten bahwa Presiden Jokowi itu konsisten mengundang modal asing, kemudian membuka relaksasi atas beberapa aktivitas produksi di Indonesia, dan kemudian juga melakukan deregulasi, itu konsisten. Jadi kalau melihat soal itu bahwa konsisten bahwa Presiden punya concern terhadap ekonomi Indonesia. Dan memang harus diakui, saya sekarang coba pakai topinya sebagai ekonom, Indonesia itu kekurangan modal. Kekurangan modal, punya potensi besar, tapi barangnya nggak nyampe ke pasar. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, dari periode pertama, berlangsung terus sampai sekarang, sesuatu yang konsisten. Mungkin yang membuat orang jadi terperangah, yaitu ketika membenci. Nah, tentu ketika konteksnya diceraikan, konteksnya itu dipisahkan dari esensi, maka muncul interpretasi bermacam-macam. Walaupun kembali lagi saya katakan tadi, kalau misalnya dikembalikan pada figur Jokowi itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya nggak ada perubahan bahwa Jokowi tetap support terhadap ekonomi Indonesia dan perdagangan, peningkatan kapasitas di dalam negeri. Nah, kembali ketika dikatakan membenci, tentu jadi ini kok kayaknya beda ya dari tone biasa. Nah, itu yang perlu kita lebih gali lebih lanjut. Memang pada saat keadaan seperti pandemi seperti sekarang ini, seluruh dunia itu punya masalah yang sama, yaitu tadi logistik seluruh dunia terganggu, kemudian pasokan juga terganggu, hubungan
pariwisata dan aktivitas manusia secara umum terganggu. Nah, jadi kalau saat ini Indonesia juga mengalami masalah, tentu ada kaitan dengan hal tersebut, keterbatasan hubungan manusia dan interaksi manusia, termasuk di dalamnya adalah perdagangan. Nah, kalau kita perhatikan beberapa negara memang bisa secara cukup efektif menghindarkan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Contohnya seperti kita tahu China, kemudian juga Vietnam, dan beberapa yang lainnya. Nah, bagi mereka tentu ini adalah kesempatan untuk bisa mengembalikan ekonomi mereka menjadi lebih cepat daripada negara-negara lain. Nah, khusus mengenai negara-negara tersebut, memang ekonomi mereka sangat-sangat tergantung pada perdagangan. Jadi, posisi mereka selalu surplus. Nah, ini yang selalu jadi masalah ketika keadaan seperti ini, ketika banyak negara itu posisi negara belum pulih ekonominya, perdagangannya belum pulih, ada kebutuhan, maka mereka atau negara-negara yang cukup dominan punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa memasukkan barang-barang mereka ke berbagai negara. Nah, ini yang kemudian kita lihat secara neraca perdagangan, betul, perdagangan kita surplus, tetapi hanya terhadap beberapa negara. Nah, sementara terhadap yang negara lain mengalami defisit, dan agak ekstrimnya bahwa defisit kita itu justru banyak yang mulai akhir-akhir ini mulai munculnya dari sisi barang-barang konsumsi yang sebenarnya ya bisa diproduksi di Indonesia, tetapi memang kembali lagi kita juga punya serangkaian masalah. Misalnya seperti tadi kan kita ada banyak tempat di Indonesia masih aktivitas ekonominya terbatas, kemudian juga UMKM kita tuh masih istilahnya lagi dikasih pernapasan buatan lah istilahnya ya, karena memang terdampak sangat besar karena mereka banyak yang berhadapan bisnisnya itu face to face, skalanya juga kecil, banyak yang punya pinjaman yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk direstrukturisasi, sehingga aktivitas UMKM kita nggak bisa seperti normal. Perlu waktu untuk bisa memulihkan hal tersebut. Nah, di tengah hal seperti itu, justru masuk barang-barang, produk-produk yang memang sebenarnya bisa dibuat di Indonesia, tapi karena memang kita belum pulih, ya mengalir masuk. Kalau orang tanya kenapa bisa nggak masuk, ya karena ada demand, karena masyarakat kita juga ingin punya, ya. Jadi kita juga melihat posisinya dilematis. Di satu sisi permintaan masyarakat sudah mulai muncul kembali, di sisi lain produksi memang belum bisa pulih sepenuhnya. Sementara negara lain yang punya basis produksi lebih utuh ya terhadap dampak dari pandemi bisa lebih cepat mengantisipasi demand atau permintaan dan akan masuk ke negara-negara tersebut. Itu saya kira yang perlu jadi perspektif bahwa memang ini keadaan extraordinary. Jadi kalau misalnya ada hal yang disampaikan oleh Pak Presiden, pasti ada kaitannya dengan keadaan yang extraordinary ini. Iya, Bang, ada isu soal bahwa barang-barang yang masuk itu katanya lewat jalur perdagangan online dan secara harga terjadi kayak semacam predatory pricing gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang nggak dibebankan biaya-biaya terhadap produk itu dan di kita nggak bisa bersaing kalau memang ada produknya. Nah, ini gimana Bang dalam konteks kejadian ini di kita? Seberapa bahaya sih sebetulnya serbuan produk asing yang secara harga jauh lebih murah, bahkan katanya selembar jilbab harganya ada yang 1.900. Ini kan luar biasa, kayak harga 2 batang rokok itu. Dan itu kan memang yang ditegaskan oleh Menteri Perdagangan ya, Pak Lutfi, bahwa kaitan pernyataan Pak Jokowi soal benci produk asing itu adalah terkait dengan adanya fenomena predatory pricing di marketplace kan, yang kemudian orang mengaitkannya dengan Mr. Who. Jadi ini ada sesuatu yang memang bermasalah di aspek ini. Nah, tadi Bung Poltak menyebut soal pernyataan Jokowi itu diceraikan dari konteksnya. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan itu, Bung Poltak. Ya, jadi kalau kita perhatikan, tadi saya sebutkan ya, bahwa memang beberapa negara itu dalam keadaan pemulihan yang masih berlangsung, kita belum tahu kapan sampai dengan kapasitas penuh, memang lebih bersifat fast mover, cepat bergerak, dan mereka melakukan itu. Dan kalau misalnya tadi disebutkan sama Mas Sahal ya, atau Mas Eko, bahwa harganya ini murah, bisa kalau produk lokal pasti nggak bisa berkompetisi. Karena memang selama pandemi ini cukup banyak negara memang tetap menjalankan fungsi manufakturnya. Jadi istilahnya adalah mau nggak apa-apa,
nggak apa-apa, ini secara jual rugi pun nggak apa-apa. Yang penting pertama nggak mengalami layoff, nggak mem-PHK. Nah, kemudian di sisi lain bahwa kalau nggak mem-PHK, oke, ada income cuma cukup buat bayar bunga, fine, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa direstrukturisasi. Nah, tetapi kalau nggak ada yang beli, ya ini mau kemana? Maka yang terjadi adalah barang-barang ini bisa terjadi dijual dengan harga di bawah harga produksi. Nah, kalau udah di bawah harga produksi, ya kembali lagi, ini kan sebenarnya di satu sisi, bagi pembeli, wah, ini menarik ini, karena harga miring kan, kenapa enggak kan? Nah, di sisi lain, memang kita juga punya masalah karena sebenarnya pola ini sebenarnya ya, kalau boleh saya katakan, sebenarnya pola yang bersifat sementara. Bersifat sementara, dan memang kalau misalnya suatu barang dijual di bawah harga produksi, di bawah harga pokok, ya nggak mungkin terus-menerus, pasti orangnya juga bangkrut, gitu. Yang mungkin juga pasti lama-lama bangkrut. Tetapi memang ini menjadi sangat sensitif. Kenapa? Karena UMKM kita juga sedang dalam keadaan terpuruk, gitu. Jadi memang di sini yang menjadi sulit adalah time frame atau masa terjadinya ini memang pada saat-saat yang sangat sensitif, di mana ekonomi nasional kita menuju pemulihan, UMKM kita sedang perlu bantuan, sementara di sisi lain, negara lain, dalam hal ini ya, kalau boleh katakan China atau Tiongkok, itu memang ekonominya sangat-sangat bergantung pada produksi, dalam hal ini ekspor. Nah, kalau misalnya ekspor ini terganggu, maka terganggu juga pemulihan ekonomi mereka. Mungkin lebih spesifik lagi, kalau dalam hal ini China, itu memang sangat kuat dipengaruhi oleh employment. Jadi yang paling berusaha untuk dihindarkan oleh China itulah jangan sampai melakukan PHK. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya ternyata kemudian menjadi dibanjiri banyak negara, dan saya yakin bukan cuma Indonesia, tapi karena kebetulan Indonesia populasinya 270 juta, maka menjadi pasar yang cukup besar gitu. Nah, itu akan terjadi ke berbagai negara, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan secara cermat, dan memang kita harapkan kita punya strategi lah untuk memitigasi ini, walaupun memang betul ini akan temporer, tapi ke depannya memang kita mempersiapkan, karena kalau misalnya di tengah keadaan seperti ini, serbuan masih terus berlangsung, UMKM kita belum pulih, nanti sulit juga UMKM kita akan bangkit kembali ketika keadaan menjadi normal. Kenapa? Karena produknya jadi kurang laku untuk diminati masyarakat, karena masyarakat sudah terbuai, sudah terbiasa dengan produk-produk yang harganya sangat miring gitu. Walaupun tadi ini sebenarnya adalah sesuatu strategi yang sifatnya temporer dari beberapa produsen di dunia. Bang, kalau dalam konteks perdagangan kan ini kan banyak problem di marketplace ya. Artinya barang dari mana saja kita bisa pesan. Nah, itu kan nggak ada batasan nggak ada batasan wilayah karena mungkin barang dari mana saja. Dalam konteks kebijakan perdagangan kita untuk mengantisipasi misalnya kasus barang dari China masuk ke Indonesia lewat online gitu, dan kemudian orang bisa pesan di Jakarta bisa pesan kayak gitu, itu gimana Bang? Strategi kebijakan yang semestinya diambil, karena kalau seandainya barang dari sana dibiarkan kemudian berkompetisi secara bebas, economic of scale-nya aja kan pasti lebih bagus mereka kan ketimbang kita, jadi otomatis kita selalu kalah tuh Bang. Dan konsumen, pembeli kan nggak bisa disalahkan, karena pembeli itu selalu mencari yang paling murah kan. Jadi ini ada soal apa? Masalahnya di mana? Soal kebijakan, celah yang dimanfaatkan itu apa sehingga seperti ini terjadi? Meskipun ini temporer ya, seperti kata Bung Poltak tadi. Ya, sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa diambil. Oke, murah itu adalah satu dimensi. Tapi apakah betul kita semua tuh beli sesuatu hanya karena murah? Kan belum tentu juga kan. Nomor 2 biasanya adalah keamanan. Nah, ini juga penting nih. Apakah betul produk-produk tersebut misalnya itu aman secara dibuat dengan prosedur yang benar, tidak ada bahan beracunnya, kemudian juga quality control-nya juga bagus, dan lain-lain. Ini yang perlu. Jadi istilahnya perlu kita mengkampanyekan juga di sisi kita ya, untuk mengcounter bahwa, oh ini barangnya murah. Ya, tapi itu dibuat dengan cara yang benar atau enggak? Nah, ini kan perlu juga, karena yang namanya pemerintah atau siapapun itu punya kewenangan juga untuk melindungi warganya. Walaupun kembali perdagangan bebas, nggak ada dihalangi, tetapi kalau misalnya barang yang dibeli oleh masyarakat itu ternyata berbahaya atau tidak ramah lingkungan atau hal yang lain, maka menjadi tugas pemerintah juga untuk melindungi rakyatnya dengan alasan yang benar. Betul, karena tadi kan bahannya berbahaya, kemudian juga mungkin misalnya tadi ya tidak ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan secara mitigasi. Nah,
sebagai mitigasi atas risiko yang terjadi. Di sisi lain kita juga perlu melihat bahwa kalau misalnya ada barang yang diproduksi di luar negeri, kemudian sampai ke Indonesia, harganya masih tetap murah, pasti ada satu komponen lagi, yaitu logistik. Nah, sudah atau belum kita mendukung logistik nasional? Nah, jangan-jangan sebenarnya UMKM kita mampu membuat dengan harga yang paling tidak sama ya, tapi karena memang logistik kita belum diperbaiki, kita belum melakukan perbaikan secara signifikan sehingga order atau pesanan atau yang lain-lainnya terhambat, maka hasil produksi dari UMKM kita menjadi tidak bisa berkompetisi. Nah, jadi kembali lagi saya selalu melihat ya bahwa kalau misalnya logistik kita diperbaiki, ini berarti juga ada kaitan dengan infrastruktur, misalnya kemudian perdagangan, bagaimana istilahnya lintas barang itu bisa lebih cepat, kemudian lebih mudah, maka saya yakin bahwa sebenarnya barang-barang yang dibuat oleh UMKM kita seharusnya bisa cukup berkompetisi. Ya aneh lah kalau misalnya ada barang dari luar yang jaraknya mungkin 5.000, 10.000 kilometer bisa lebih murah daripada yang 100 kilometer, 200 kilometer, itu pasti ada yang salah di situ gitu kan. Nah, kalau memang ternyata sifatnya adalah temporer, oke, kita kembali lagi perlu melindungi masyarakat juga, menyampaikan bahwa bukan sekedar murah loh, Anda perlu juga memikirkan kembali kalau beli secara murah begini, itu memang berdasarkan kebutuhan. Apakah memang barang tersebut ramah terhadap lingkungan? Apakah memang barang tersebut tidak mengandung bahan berbahaya? Quality control-nya seperti apa? Ini kalau rusak, gimana perbaikinya? Siapa yang akan perbaiki? Hal-hal itu yang saya rasa perlu disadarkan, sehingga memang ada impuls ya, dorongan otomatis biasanya orang dengar, aduh harganya murah, ya udah deh beli dulu deh. Gimana nanti? Gimana ya gimana tadi? Ya kalau misalnya udah kepake, sekali pakai, 2 kali pakai, kemudian ngerasa udah bosan, ya dibuang atau ya cuma disimpan saja. Padahal kan fungsinya kan bukan cuma itu kan, harusnya kan lebih sesuatu yang lebih everlasting atau lebih langgeng, lebih banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dimensi ini yang saya rasa kita masih bisa masuk. Jadi memikirkan kembali, menyadarkan masyarakat untuk membeli jangan sekedar alasan murah, tapi juga apa betul sesuai dengan kebutuhan. Mau sampai berapa lama gitu. Samping tadi ya aspek-aspek yang masih kita bisa masuk mengenai tadi kualitas, kemudian purna jualnya dan lainnya. Sebab yang terjadi adalah kalau barang ini terlalu murah, kemudian banyak sekali masyarakat kita beli, kemudian ujungnya tidak banyak digunakan, ujungnya kan jadi sampah juga kan, yang suatu yang boleh dikatakan jadi masalah bagi kita juga. Jadi istilahnya banyak dimensi di sisi ini. Tapi kembali lagi, kalau tadi yang saya sebutkan sebagai temporer, kita juga punya tugas untuk yang jangka lebih panjang. Bagaimana memperbaiki logistik nasional, bagaimana memperbaiki procurement atau misalnya pengadaan bahan baku bagi UMKM kita, dan bagaimana memberikan pendanaan permodalan kepada UMKM kita dan akses pasar bagi UMKM kita, supaya nanti pada saat terjadi pemulihan, maka tetap yang namanya UMKM kita mampu bersaing dari produk-produk yang berasal dari luar. Jadi kembali lagi, memang nggak bisa kita cuma melihat dari satu sisi saja. Ya, kalau misalnya kita katakan, oke, kita tutup aja deh, nggak boleh yang namanya produk asing masuk ke Indonesia. Jangan salah, kita juga butuh negara lain untuk membeli produk kita. Nah, harus resiprokal kan? Nah, kita ingat pada waktu tahun 2019-2020 lalu, misalnya Vietnam pernah ada rencana akan menghambat produksi impor mobil dari Indonesia. Nah, kita tahu kan, kita mempertanyakan, kenapa dihambat? Apakah memang mobilnya berbahaya bagi masyarakat? Apakah mobilnya dibuat dengan sembarangan? Apakah memang mobilnya tidak diminati? Enggak, ternyata memang populer ya. Kemudian juga lewati tes keselamatan dan lainnya. Ya, tetapi memang dihambat itu karena memang pemerintah Vietnam ingin mengembangkan mobil nasional mereka gitu. Tapi kan kembali lagi dinegosiasikan. Memang sifatnya resiprokal. Maka saya selalu berpendapat bahwa kita juga jangan tiba-tiba tutup pintu gitu kan. Nah, sama dengan China adalah juga importir atas batu bara yang ditambang di Indonesia. Kemudian juga natural gas, belum lagi hal-hal yang lain. Jadi kita perlu bijak di sini. Jadi jangan terlalu cepat bereaksi dengan cara menutup perdagangan, tetapi yang perlu saya rasa kita lakukan adalah pertama, memperkuat dulu basis UMKM kita, karena ini adalah tulang punggungnya untuk pemulihan ekonomi juga. Nomor 2 adalah menyadarkan masyarakat bahwa tidak semua yang asal murah itu langsung dibeli, kita harus berpikir panjang mengenai kebutuhan, mengenai keamanan, mengenai kualitas, dan lain-lainnya. Jangan sampai kita jadinya beli, tanda kutip ya, beli sampah.
beli sesuatu yang cuma buat jadi sampah di rumah kita gitu. Nah, itu yang saya rasa perlu dikerjakan, dan ini saya rasa sesuatu yang cukup bisa cukup bisa menjadi mitigasi, langkah-langkah mitigasi sehingga perdagangan kita dengan negara-negara sahabat, dengan negara tetangga bisa tetap berlangsung, dan di sisi lain itu akan bagus bagi hubungan internasional. Biar bagaimanapun kita juga bisa membutuhkan lah, misalnya kita tahu bahwa ini mungkin sekarang ini kan memang ekonomi belum begitu pulih ya, tapi kalau nanti udah pulih, kita tahu bahwa kita perlu kedatangan misalnya wisatawan asing, yang memang mereka memperkerjakan, aktivitas mereka itu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja jutaan orang, apalagi seperti misalnya daerah tujuan wisata seperti Bali yang misalnya ya jutaan orang bekerja di situ, atau tempat-tempat lain. Mereka juga menghidupi, dan kemudian mereka juga berusaha bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi kembali lagi, memang kita harus mengambil beberapa langkah strategis di sini. Bukan hanya langkah jangka pendek, tapi juga langkah panjang, di samping tetap menjaga bahwa perdagangan adalah sesuatu yang seharusnya bisa membawa manfaat bersama, baik bagi yang mengekspor maupun mengimpor. Nah, ini yang kita perlu tekankan ke sisi masyarakat kita untuk menyadarkan bahwa ada hal yang lebih penting ketimbang sekedar harga murah. Di sisi lain juga kita memperkuat basis UMKM kita dan segala prosedur atau segala hal-hal yang terkait dengan unit produksi dan pemasaran mereka. Dengan cara seperti itu, kita bisa mencapai titik tengah di mana kita tetap berkomitmen pada perdagangan global dengan negara-negara sahabat kita. Di sisi lain, kita juga menciptakan kapasitas bagi UMKM kita. Itu yang saya rasa langkah yang perlu diambil. Kalau soal kebijakan gimana, Kumpul? Bahkan yang dikatakan oleh Mas Eko tadi ya, Pak Lutfi sendiri kan bilang ini yang terjadi adalah fenomena predatory pricing itu kan. Jadi Mr. Hu itu memang sengaja menghancurkan kompetisi katanya. Nah ini kan membutuhkan respon kebijakan. Jadi selain soal tadi penguatan UMKM, soal penyadaran bahwa jangan hanya faktor murah kepada konsumen ya. Nah, ini ada nggak kebijakan yang perlu segera ditempuh supaya predatory pricing ini teratasi gitu, hilang? Oke, ada satu dimensi lain yang memang cukup inherent ya, terutama dengan Tiongkok ya, dengan China. Jadi banyak sekali terjadi predatory pricing atau dalam skema umumnya itu disebut sebagai transfer pricing. Itu memang disebabkan karena banyak pihak di dalam China itu ingin memang melakukan repatriasi, ingin mengeluarkan uang dari dalam negerinya ke luar negeri, itu kan. Kita tahu kalau di Amerika, kalau kita tahu bahwa China itu kan menganut rezim devisa tertutup, jadi semuanya dikontrol. Nah, dalam perdagangan uang adalah barang, barang adalah uang. Kalau saya nggak bisa ngeluarin uang, ya saya keluarin barang supaya nanti di luar negeri bisa jadi uang juga, gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penyakit yang boleh katakan kronis. Ini dari dulu nih masalah mengenai China ini. Nah, tentu kembali lagi. Pemerintah China sendiri tentu juga nggak ingin ini terjadi. Jadi kalau boleh dikatakan yang namanya transfer pricing ataupun tadi predatory pricing, itu bagi pemerintah China, itu juga sesuatu yang mereka tidak inginkan, karena itu adalah seperti menyelundupkan uang keluar dari dalam China. Maka untuk bisa mencegah itu, maka perlu dibuka komunikasi bersama. Oke, Indonesia bisa menyampaikan kepada pemerintah China, kita punya masalah serius loh, ini mengenai harga yang terlalu murah. Nah, kalau misalnya harga terlalu murah ini, lewat kerangka WTO itu, kita punya langkah-langkah untuk bisa, kita punya langkah-langkah yang memang bisa diambil untuk bisa membuat perdagangan menjadi lebih fair. Tetapi kembali lagi kan, kita perlu buktinya kan? Nah, kembali lagi. Nah, maka kembali lagi, komunikasi itu penting. Karena kembali lagi, kalau saya sebutkan tadi, misalnya China juga ingin memerangi terhadap peristiwa transfer pricing, ingin tetap hubungan perdagangan baik dengan Indonesia dan tetap bertumbuh, maka kita perlu duduk sama-sama untuk bicara mengenai ini. Nah, kalau misalnya China ingin melindungi tenaga kerja mereka supaya tetap bekerja dan angka pengangguran itu bisa tetap rendah, ya kita juga punya kepentingan untuk itu. Ayo kita bicara sama-sama. Karena yang namanya kan yang disebut sebagai transfer pricing ataupun tadi ya predatory pricing ini buruk bagi Indonesia, dan memang kembali lagi ini nggak akan bisa sustain terus-menerus. Jadi kembali lagi hal ini yang sebenarnya diperlukan dari sisi kita perlu
bukan cuma sekedar pejabat di level administratif ya, tetapi juga kemampuan bernegosiasi. Jadi kita mungkin perlu lebih banyak diplomat yang lebih memahami mengenai perdagangan Indonesia dengan memahami juga konstelasi ekonomi yang terjadi di dunia. Jadi dengan cara seperti itu kita tahu bahwa kita bisa bicara dengan pihak luar, apakah itu China, apakah itu Vietnam, atau itu negara lain, dengan menyadari bahwa mereka juga punya masalah. Masalah mereka apa gitu. Nah, masalah kita apa? Kalau kita ketemukan seperti tadi kan, bahwa pemerintah China juga menghindari atau ya nggak suka kalau misalnya ada orang melarikan uang dari dalam negerinya ke luar negeri dengan cara melepas barang dengan underpricing. Nah, ini yang perlu sama-sama dicegah. Jadi dengan cara seperti itu maka akan lebih kohesif. Jadi kembali lagi, saya sih cukup yakin bahwa namanya China dengan penduduk 1,3 miliar, hampir 1,4 miliar, itu juga nggak gampang diurusnya. Jadi mereka juga sangat bergantung pada ekspor yang cukup banyak, dan ini bicara soal perusahaan yang ribuan perusahaan dengan berbagai cara dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai penerima juga, kembali lagi, kita punya masalah kan? Nah, ini yang perlu kita identifikasi, tetapi mari kita reach out ya, kita bicara dengan negara-negara asal-asal produk tadi, untuk bicara, ini ada masalah loh, Anda sendiri merasa bahwa ini ada masalah apa enggak? Ya, kalau nggak ada masalah, Anda merasa masalah, saya rasa kita cukup layak mengatakan ini berdampak pada ekonomi kita, pada tenaga kerja kita, pada usaha kecil kita, dan lain-lainnya. Ayo kita ketemu jalan tengah, supaya jangan sampai ini menjadi masalah bersama. Karena kembali lagi, Indonesia menjadi lebih makmur, apakah negara lain suka? Ya tentu suka juga, gitu kan. Jadi ini kepentingannya bersama, gitu. Jadi hanya dengan cara seperti ini kita bisa bisa mencapai titik tengah tanpa kita harus menjadi menutup pintu atau menjadi xenofobik, gitu. Indonesia yang xenofobik itu juga nggak baik bagi China. Jadi kembali lagi, ini yang jadi dalam diplomasi kita bisa tekankan. Kita ingin tetap terbuka, kita ingin tetap bahwa perdagangan berjalan lancar, tapi kita lihat ada praktek-praktek yang tidak fair ya, kembali lagi. Tidak fairnya gimana? Ya kita tinggal buktikan saja. Benar nggak harga produksi sekian bisa dijual sekian? Ya kalau memang nggak terjelaskan harga produksi, ada harga jual di bawah harga produksi, maka itu sifatnya predatory dan itu masuk dalam kerangka WTO sebagai sesuatu yang perlu dihambat karena nggak fair gitu. Jadi itu saya rasa perlu. Dan kembali lagi ya, kita juga cuma pasif ya, tetapi kita perlu lebih aktif dalam perdagangan. Kembali lagi, mungkin kita perlu mengerahkan para diplomat kita untuk bicara dalam kerangka yang lebih konkret terkait dengan perdagangan ini. Ya, Bang, mungkin ini jadi dalam konteks seperti yang keterangan Abang itu, pernyataan Pak Jokowi tentang membenci produk dalam luar negeri itu mestinya kita tidak terlampau kaget menanggapinya. Itu Abang melihat dalam konteks apa, dalam kerangka apa sehingga pernyataan itu harus dikeluarkan. Ini kan konteksnya kayak seperti kita nih konsumen, kata Presiden kita harus tidak menggunakan produk luar negeri lah, membenci. Nah, apakah cuma itu tujuannya atau ada hal lain, Bang, yang ingin disampaikan dengan pernyataan yang dalam tanda kutip agak kontroversial ini? Dan juga ini untuk menambahkan ya, kan kalau lihat dari kegaduhan di medsos ya, netizen merespon, itu kan sebenarnya banyak yang menyatakan begini, kalau kita diminta mencintai produk Indonesia, itu oke lah gitu. Tapi yang mereka itu merasa gerah itu kan dengan kata benci. Kata-kata benci produk asing itu kan mereka jadi merasa nggak nyaman. Padahal kan kita tahu seperti tadi kata Bung Poltak, track record Pak Jokowi itu kan bukan xenofobia, bukan anti asing. Jadi ini makanya pada heran kok tiba-tiba benci produk asing gitu loh. Jadi padahal Pak Jokowi itu nggak pernah punya track record xenofobik, nggak pernah punya track record benci asing. Dan Jokowi kan bukan kadrun. jadi itu jadi tadi menarik tuh, gimana melihatnya itu? Oke, saya rasa justru kalau masyarakat heran dan bereaksi heran itu bagus. Berarti kan berarti orang merasa ini nggak lazim, ini bukan Pak Jokowi yang saya kenal, pasti ada sesuatu nih. Pasti ada sesuatu. Ketika mereka bertanya, itu yang memerlukan jawaban. Nah, kembali lagi, saya sih mengatakan seperti disebutkan tadi bahwa kalau produk-produk tersebut itu
bisa sampai dipasarkan Indonesia dengan harga di bawah harga produksi, misalnya ya, harga jualnya di bawah harga produksi, dan memang tadi bisa berdampak pada UMKM kita, ini perlu dikomunikasikan. Kita tanya, kalau misalnya hal-hal tersebut apakah fair, apakah adil bagi kita? Jadi saya rasa yang jauh lebih konstruktif, jauh lebih kuat daya pesannya itu sampai adalah kita benci atau tidak pada ketidakadilan. Nah, kalau memang kita benci pada ketidakadilan dan ternyata ada bagian dari elemen-elemen ketidakadilan itu terjadi karena produk-produk yang diproduksi atau yang dijual dengan harga di bawah harga produksi, maka itu perlu kita perangi. Perlu kita nggak suka, dan kita punya hak atas itu. Jadi, ini yang perlu disadarkan. Nah, kembali lagi, tapi kan penyadaran itu nggak gampang ya. Kita juga perlu cukup elegan menyampaikan, masyarakat, jangan cuma beli murah ya, tapi juga tadi bagaimana pemanfaatannya sesuai nggak dengan kebutuhannya, dan dengan cara seperti itu sadar nggak kita terhadap lingkungan, sadar nggak bahwa kita konsumsi kita yang berlebihan terhadap produk-produk ini selain beresiko bagi kita sendiri kalau misalnya memang produk tersebut dibuat secara sembarangan, serampangan atau yang lain, ada resiko lain. Udah lihat belum tetangga-tetangga kita memang yang tadi bergerak di bidang UMKM yang memang sebenarnya produknya bisa cukup kompetitif, kalaupun mahal ya mahalnya nggak beda jauh lah ya dibandingkan produk-produk asing yang mungkin lebih patut perhatian bagi kita untuk diperhatikan dan menjadi bagian dari konsumsi kita. Jadi kembali lagi ini yang saya rasa perlu, dan saya kira perlu lebih digaungkan ke depannya. Indonesia itu punya banyak sekali peluang ke depannya, dan memang saya sih menyadari bahwa kita juga punya keunggulan yang perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga strategi kita lebih komprehensif terkait dengan perdagangan. Jadi ya memang kita juga perlu ya, jangan reaktif ya, tetapi lebih antisipatif ke depannya. Kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, contoh misalnya ketika Vietnam nggak mau beli mobil buatan Indonesia, kita protes, ya kita juga nggak bisa protes kalau misalnya terjadi sebaliknya. Jadi maka kita perlu saling menjaga. Yang penting tadi, kita perlu juga mengembangkan kapasitas produksi di dalam negeri kita menjadi semakin lama semakin bagus. Jangan karena yang beli adalah bangsa sendiri, lantas kita bikinnya asal-asalan. Nah, itu juga nggak baik kan. Jadi memang kita perlu menghormati konsumen. Konsumen berhak atas produk yang baik pada harga yang pantas. Nah, ini yang saya rasa harus menjadi titik berdiri semuanya, sehingga pertama, kita juga mendewasakan produsen-produsen kita, sehingga nggak asal bikin. Ketika mereka nggak asal bikin, maka otomatis kita pasti akan mencintai. Ketika kita mencintai, maka kita akan mempromosikan. Ketika kita mempromosikan, maka produksi makin besar, penciptaan lapangan kerja makin besar, dan itu juga penting bagi kesejahteraan kita bersama. Jadi, kembali lagi lah, kita melihat bahwa di sini banyak hal yang perlu kita kerjakan, dan semuanya bisa dikerjakan secara konstruktif tanpa harus terjebak atau jatuh ke arah xenofobik. Dan ini penting karena memang tujuan kita semua adalah makmur secara bersama-sama gitu. Jadi ini yang perlu menjadi arah bagi kita, baik sebagai bangsa sendiri maupun dalam pergaulan internasional. Terima kasih. Mas Al, mungkin ada lagi? Saya kira sudah cukup. Tadi poin terakhir soal menghargai konsumen ya, itu saya jadi teringat ungkapan yang sehari-hari itu kan juga sebenarnya mengarah ke situ ya, soal pembeli adalah raja. Jadi pembeli adalah raja itu kan macam-macam ya maknanya. Salah satunya saya kira itu ya pembeli itu ya harus dihargai gitu loh. Jadi jangan misalnya karena pembelinya orang Indonesia terus tadi yang Bung Poltek bilang asal-asalan gitu, quality controlnya nggak dijaga atau apa, kan pada akhirnya juga nggak kompetitif kan dengan produk luar gitu. Itu aja Mas, saya kira penjelasan Bung Poltek ini cukup memberikan konteks ya yang luas, dan sehingga kita jadi ngerti arah bagaimana menafsirkan atau memaknai pernyataan Pak Jokowi itu gitu. Dan juga mungkin ya bagi saya nggak tahu, ini kadang-kadang pernyataan Pak Jokowi itu juga mungkin perlu pembahasan yang lebih tepat gitu loh, arahnya apa gitu, sehingga nggak memunculkan kontroversi yang nggak perlu gitu. Soal tadi benci produk asing itu kan ya jadinya kontroversial. Itu aja sih Mas. Bisa diterjemahkan macam-macam. Nah itu gimana terjemahnya gimana? Ya betul, yang kembali lagi saya rasa tadi kalau misalnya banyak di antara kita kaget, ya wajar, berarti memang sebenarnya kita melihat yang berbeda nih. Nah, yang penting tadi kan,
Kalau kaget, sekedar berhenti dengan kaget? Enggak dong, harus ada yang menjelaskan. Perlu ada yang menjelaskan. Tentu pasti yang istilahnya melintir juga pasti ada. Yang memelintir juga pasti harus kita luruskan juga, gitu kan. Kembali saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya ruang ya buat membuka dialog untuk bisa lebih konstruktif ke depan. Juga adalah bagaimana kita juga perlu bicara dengan negara-negara tetangga kita, mitra dagang kita, mengenai hal perspektif yang kita alami, di samping tentu memperkuat basis produksi kita. Dengan memperkuat basis produksi kita juga bisa punya kebanggaan kalau misalnya kualitasnya juga meningkat dengan harga yang kompetitif, dan dengan cara seperti itu, maka pasar akan berkembang, dan bukan suatu yang mustahil suatu saat nanti dengan kualitas yang mungkin meningkat, dengan semakin kita hargai dan selalu kita banggakan kemana-mana, ya kita akan bisa jadi basis produksi juga, bukan cuma sekedar UMKM kita tetap kecil. Saya tentu juga nggak ingin bahwa UMKM, atau kita semua juga nggak ingin UMKM kita tetap kecil. Kita maunya jadi besar kok. Kalau bisa perlu go internasional gitu kan. Ya. Jadi itu yang harus menjadi cita-cita kita, dan saya rasa tadi ini harus jadi cambuk ya bagi kita, dan bagaimana kita membahasakannya, dan bagaimana kita melakukan strategi, menyusun strategi atas ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama, dan nggak bisa cuma satu pihak saja, atau apakah itu jadi tanggung jawab pemerintah. Enggak, itu tanggung jawab kita semua. Oke, terima kasih Bang Polta Kotradero yang sudah memberikan kita konteks terhadap pernyataan Presiden yang cukup kontroversial kemarin. Intinya bahwa sebetulnya Indonesia itu punya pasar yang sangat bagus, tapi juga punya kemampuan produksi yang punya potensi kemampuan produksi yang bisa bersaing. Hanya saja memang dalam kondisi krisis kayak gini, kita semua penting untuk mengevaluasi kemana arah kita ke depan, sehingga kemudian pada saat nanti krisisnya sudah lewat, kita sudah siap bertarung kembali. Terima kasih Bang Polta, Mas Hal juga terima kasih di diskusi kita pada hari ini. Kita akan ketemu pada diskusi-diskusi seruput kopi selanjutnya. Kebetulan saya nggak ada kopi, jadi kita setelah ini. Saya kopi. Terima kasih Bang Polta. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.